warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'adah wa nasra abadah wa asasundahu wa sama asyabal wa'adah sadaqallahu wa'adim. Mohon izin Bapak Ibu sambil ngerantos sederek yang dereng rawuh, monggo diaturi menikmati hidangan snack yang sudah tersedia. Monggo kali mengisi daftar hadir. Ini penting karena kita punya agenda, beberapa agenda pada malam hari ini. Saya matur, apa sekiranya sudah jam 8.10 menit bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua RW 2 Desa Madigondo, yang kami hormati sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai pengurus, baik itu pengurus RT, pengurus PKK, pengurus Dasa Wisma, baik di Gang 1, 2, 3, dan sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Agar pertemuan pada malam hari ini berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin acara pada malam hari ini ada beberapa, di antaranya pembubaran panitia, pembacaan pengurus RT 4 RW 2 masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Dan yang ketiga, mendengarkan maksud dan tujuan dari beliau tamu kita, Bapak Ali Muhammad Al-Khadiri, yang berdomisili di Joyosuran RT 1001 RW 012 Pasar Kliwon, Surakarta. Selamat datang, Pak. Untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya sepatah dua patah kata dari Ketua RW 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Matur nuwun Pak Ketua RT 04 RW 2 Bapak Sunarto SHMH. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu sehat, pasti bapak-bapaknya juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RT 04 RW 2 Bapak Sunarto SHMH, yang saya hormati ibu-ibu pengurus Dasa Wisma Gang 1, 2, 3, dan yang saya hormati seluruh hadirin warga RT 4 RW 2 yang berbahagia. Yang pertama dan utama,
kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat izin dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat di malam hari ini, ya. Meskipun suasana dingin, ya. Berkumpul di tempat ini dalam rangka pembubaran panitia Pilkaret masa bakti 2023-2028 dan pembahasan lainnya. Sholawat serta salam semoga selalu bergerak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad salam serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sebagai Ketua RW 02 menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat koordinasi ini. Juga saya berharap rapat ini dapat berjalan dengan tertib dan menghasilkan titik terang bagi setiap masalah di lingkungan kita. Adapun tujuan di rapat ini tentu saja untuk kemakmuran dan kebaikan di lingkungan kita, ya, bersama-sama ke depan tentunya. Untuk itu, apabila Bapak Ibu memiliki usulan, gagasan, kritik, dan saran untuk kemajuan lingkungan kita, saya mohon kiranya dapat disampaikan dalam rapat malam hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan dengan ini rapat koordinasi resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya laporan Ketua Panitia Pilkaret RT 4 RW 2. Waktu dipersilakan. Maturun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ketua RW 02 Bapak Dr. Andes Haji Eko Rahmat Sugito, yang terhormat Bapak Ketua RT 04 Bapak Haji Sunarto SMH, yang terhormat tamu kita yaitu Bapak Ali Muhammad Al-Qadiri, yang beliau tinggal di Gading, jadi di belakang Soto Gading, yang rencana mau membangun rumah di Gang 1. Yang terhormat para sesepuh, para pinesepuh, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 04 RW 02, dan yang terhormat bapak-bapak pengurus Pilkaret yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat, sehingga pada malam yang berbahagia
dan penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi di gedung serbaguna ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Pada kesempatan ini saya atas nama Ketua Panitia Apel Karet ingin melaporkan bahwa tugas yang diamanahkan kepada kita yaitu pengurus Apel Karet, alhamdulillah ini berkat bantuan dari bapak-bapak panitia Apel Karet yang bekerja dengan maksimal sehingga bisa menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada kami. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyembuhkan kami sehingga pada waktu pemilihan Ketua RT 04 bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apa. Memang pada rapat hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 itu sudah diadakan rapat, yaitu secara aklamasi memilih ketua yang lama yaitu Bapak Haji Sunarto SMH menjadi ketua RT yang baru, yaitu periode 2023-2028. Dan waktu itu kita, yaitu panitia Apel Karet, diberi amanah itu untuk menawarkan ke warga, ya, kalau bisa itu ya dipertahankan. Jadi pilihan secara aklamasi bisa dipertahankan pada rapat warga pada hari Minggu waktu kita senam bersama. Dan alhamdulillah telah kita tawarkan kepada semua warga yang hadir pada waktu itu bahwa beliau semua menghendaki, ya sesuai dengan rapat kita tanggal 24 Januari, yaitu secara aklamasi ya memilih ketua yang lama, yaitu ketua RT yang lama, yaitu Bapak Haji Sunarto SMH, ketua RT baru yaitu periode 2023-2028. Dan alhamdulillah dan maturun sangat datang semua warga termasuk dengan pengurus Apel Karet yang telah ya berhasil memilih ketua RT yang baru. Waktu itu disajikan oleh Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Haji Marzuki SPD MPD, dan secara sah itu sudah diangkat menjadi ketua RT yang baru. Dan nanti berita acara kita nanti menyusul cepatnya kita buat. Dan berhubung ini tugas dari pengurus Apel Karet sudah selesai dengan hasil yang maksimal, yang sangat baik, maka pada malam hari ini dengan bangga kita, ya karena tugas sudah selesai, panitia Apel Karet kita bubarkan. Dan gimana?
kita bubarkan. Nanti yang membubarkan Pak Erwin mawon awak ini. Oh iya, ini ada pesanan, jadi nanti yang membubarkan nanti Bapak Ketua RW 02 yaitu Bapak Dr. Andes Haji Eko Rahmat Sujito. Saya kira cukup sekian laporan dari kami sebagai Ketua Panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya tanggapan dari laporan Bapak Ketua Panitia. Untuk itu kepada beliau Bapak Ketua RW 02 Desa Madigondo sekaligus membubarkan kepanitiaan Pilkaret, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Alhamdulillah, Ketua Presidium pemilihan Ketua RT 04 RW 02 Desa Madigondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dengan ini kami nyatakan bubar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dibacakan susunan pengurus RT 04 RW 02 yang baru kepada beliau Bapak Sekretaris, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu sekalian. Pada malam hari ini kami akan membacakan susunan pengurus yang baru. Memang dulu Pak Narto janji tidak ada perubahan, tetapi ternyata harus ada perubahan. Masalahnya ternyata penasihat itu sudah mundur semua, seperti Pak Suryo, Pak Bakti, Pak Warno. Itu pasti ada pergantian. Oleh karena itu akan kami bacakan susunan pengurus RT 04 RW 02 masa bakti 2023-2028. Penasihatnya yang pertama adalah Bapak Haji Prihatin Budiono SHMH. Yang kedua, Bapak Haji G.H. Sugiono SE. Yang ketiga, Bapak Suhadi Hartioso. Yang keempat adalah Bapak Haji Jasmani GA. Yang tiga, urutan 2, 3, 4-nya adalah mantan RT. Lalu berikutnya, untuk Ketua RT yang baru adalah Bapak Haji Sunarto SHMH. Wakil Ketuanya Bapak Haji Herudi SM. Sekretaris 1 Bapak Sugianto. Sekretaris 2 saya sendiri Sumarno. Dan sekretaris 3 adalah Bapak Dwi Harsono. Bendara 1 adalah Bapak Haji Gunawan Hutomo SHMSI. Bendara 2 Bapak Koirul Anam SH. Lalu berikutnya, seksi kerohanian Islam adalah Bapak Dr. Andes Haji Supriyadi. Dan yang kedua adalah Bapak Muhammad Ali Abdur Rahman. Sedangkan untuk seksi kerohanian Kristen adalah Ibu Kartini SE dan Ibu Nini Wijayanti SPD. Selanjutnya, untuk seksi pembangunan, yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Mulyono MM. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Didi Ahadi Widyatmo MT. Yang ketiga adalah Bapak Tri Junedi ST. Yang keempat adalah Bapak Budi Raharja SOS dan Sosial. Selanjutnya untuk seksi sosial dan rumah tangga, ini ada 4 ibu-ibu yang mewakili setiap dawis. Yang pertama adalah Ibu Haja Sugiyasti Woro Kusmandari MSI. Yang kedua adalah Ibu Sri Kun Kartini Sutarto. Yang ketiga adalah Ibu Indah Nur Hayati SH. Yang keempat adalah Ibu Yayu Eskayati SPD SD. Lalu berikutnya seksi olahraga.
adalah Bapak Dr. Andes Baskoro Murtiliono, yang kedua adalah Bapak Irwan Setio Utomo AMD. Sedangkan untuk seksi kemudaan, yang pertama adalah Saudara Hanif Susilo SPD MPD, yang kedua adalah Saudara Bahtiar Faiz Khairul, berikutnya adalah Saudara Glorius Oktorawardana atau Mas Rory, yang berikutnya adalah Saudara Wisnu Andri Setiawan SIKOM. Selanjutnya untuk seksi perlengkapan akan diampu oleh saya sendiri Sumarno yang pertama, yang kedua adalah Saudara Mainanda Ferry Kurniawan, yang ketiga adalah Bapak Sugianto, yang keempat adalah Bapak Haji Sarwono. Selanjutnya seksi humas dan dokumentasi tetap, yaitu Bapak Dr. Haji Eko Rahmat Sudito dan Bapak Dr. Andes Gunadi Pramono. Untuk selanjutnya, untuk seksi keamanan adalah 1. Bapak Sidik Kurniawan Adrianto atau Mas Aan. Yang kedua adalah Bapak Efronanto Radek Kurniawan, Rizkiawan ya, Rizkiawan bukan Kurniawan. Bapak Efronanto Radek Rizkiawan. Lalu yang ketiga adalah Bapak Andi Rindira Santo. Yang keempat adalah Bapak Dwi Yulianto SE. Selanjutnya adalah untuk pembantu umum. Yang pertama adalah Bapak Tony Wanwadi. Yang kedua adalah Saudara Mainanda Bari Kurniawan. Demikian Bapak Ibu, adalah susunan pengurus untuk RT 4 RW 2 masa bakti 2023-2028. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Ketua RT. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikut, barangkali ada masukan Bapak Ibu demi baiknya kepengurusan, monggo waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, warga RT 04 RW 2 Kecamatan Grogol, Desa Madugondo, Solo Baru. Yang saya hormati Bapak RT Pak Sunarto, Bapak Ketua RW Bapak Terandes Heru, Bapak Eko. Oh, ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan Pak dengan niatan rencana saya untuk membangun kos-kosan di jalan DI Panjaitan nomor 9. Ya. Di sini saya bukan mendirikan untuk kos-kosan yang kos-kosan bebas, tidak. Saya mau mendirikan kos-kosan yang syariah. Jadi bukan, dan kos-kosan untuk khusus wanita, bukan kos-kosan untuk campur pria dan wanita, tidak. Jadi di sini saya menerapkan syariah. Dan ada beberapa tata tertib yang mereka harus ikuti. Nah, di samping itu nanti tetap kita terjunkan sebagai pengawas, ada yang nunggu nanti dari tenaga kerja kami yang akan mengurus untuk apa kegiatan yang ada di dalam kos tersebut. Nah, untuk langkah yang selama ini saya ikuti itu sudah mengajukan untuk izin mendirikan bangunan. Yang kedua, izin usaha, nomor induk berusaha di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Untuk selanjutnya, kemarin saya memberi tahu ke tempat Pak Sunarto pada hari Rabu ya Pak ya,
lupa saya. Pada hari Rabu kebetulan Pak Sunarto menanyakan kepada saya perihal IMB, betul Pak Sunarto ya? Nah, untuk IMB itu perizinannya sudah dinyatakan lengkap oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Nah, tetapi karena saya di sini sebagai pendatang tetap harus klonwun pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua warga RT 02 dan RT 04 dan RW 02. Nah, demikian maksud yang kami sampaikan. Semoga bisa memberikan dampak yang baik buat kita semua. Waktu dan tempat kita perkembalikan kepada Pak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan maksud dan tujuannya. Sebelum kita mengurai, menengok ke belakang sejarah berdirinya perumahan Telkom, sudah dirintis sejak tahun 1982 dirintis, dan mulai ditempati dihuni sejak tahun 1984. Pada saat itu Bapak Ali, nanti mau diluruskan kalau salah nggih Bapak Ibu. Di sini itu masih belantara. Jalan raya ini dulu masih di timur, lewat Kaliwingko, dan di sini masih bentuk grumbul-grumbul, diistilahkan jempingan. Pengalaman kula sering nyekeli penghuni jempingan, PSK. Ya, ini cerita dulu. Ada yang sampai lari di tengah sawah, bergelepotan, akhirnya nangis sendiri. Ada. Begini Pak, memang wilayah ini setlennya adalah tempat untuk berdomisili, untuk tempat tinggal. Dibangun oleh PT Manunggal Makarti, Tri Manunggal Makarti, dan di daerah perumahan sudah barang tentu pengembang memilih bagaimana minat konsumen. Akhirnya dibuatlah seperti suatu contoh fasum yang sekian lebarnya ini. Fasum, salah satu fasum contoh. Dan perumahan biar memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang. Yang jelas kawasan ini adalah kawasan untuk perumahan, bukan suatu kawasan campuran atau kawasan perdagangan atau kawasan industri, sehingga warga yang berdomisili di sini berupaya membangun agar rasa aman, nyaman, dan tentram itu bisa didapat, salah satunya dari lingkungan yang agamis, mayoritas beragama Islam, dan alhamdulillah kita bisa hidup berdampingan dengan yang beragama non-Islam karena tenggang rasanya tinggi sekali, sehingga mungkin Bapak Ali bisa merasakan begitu ketika masuk di lingkungan di sini.
mungkin akan terasa nyaman atau beda dengan wilayah lain. Mungkin untuk menjaga lingkungan dengan tertib, rapi, itu memang dibangun dengan perjalanan waktu yang cukup lama dan bisa diteliti. Mungkin fasum di jalan pun kita sudah sepakat untuk ditanami suatu penghijauan, syukur-syukur yang produktif. Ini kita sejarah kronologi ya Pak, untuk nanti bahan kajian. Salah satu contohnya adalah lomba kelompok wanita tani, dan di sini pun bisa menjadi juara. Karena memang semuanya di sini adalah penghuni yang berdomisili, yang berkeluarga. Jadi bisa diteliti, mungkin beda dengan kawasan atau RT lain. Misal mulai dari gang 4, 5 dan seterusnya. Dengan catatan gang 4 dan gang 5 itu 3 kakak dari selatan masih ikut sini. Di sana sudah mulai bertebaran kos-kosan. Nah di sini dipertahankan memang untuk kos-kosan yang sifatnya individu. Jadi misal kalau dibentuk rumah ataupun rumah yang kosong-kosong ini memang ada yang menempati tapi berkeluarga. Dikandung maksud apa? Biar kondusif, rasa tenang, nyaman, karena juga ini semi cluster. Karena semua ada portal. Portal ditutup pada jam 8. Pada jam 8. Kita sejarah pengalaman ketika bangunan di depan, bangunan di Hotel Grand Mercury dan yang lainnya, waktu mulai dibangun banyak tenaga itu yang kontrak di sini. Ya karena pemilik menghendaki mengontrakkan, sehingga timbullah suasana yang menjadi kurang kondusif. Salah satu contoh bagaimana portal sudah ditutup, dilompati. Bahkan internal di dalamnya pernah juga ramai, artinya gesekan. Ya mungkin sangat-sangat mungkin sekali pada saat itu, karena mungkin kelebihan kapasitas dan lain sebagainya. Lah, dari lamanya perjalanan ini sehingga warga itu legowo, sepakat. Sebetulnya daerah sini potensi rumah itu dikontrakkan potensi sekali. Namun karena kita menghormati perintis juga, kebanyakan mayoritas adalah dulunya itu pemiliknya pegawai Telkom, benar-benar menginginkan suatu kawasan yang nyaman untuk berkeluarga, sehingga sepakat tidak membuka kos-kosan per kamar. Ini kesepakatan. Tapi tidak tahu nanti ke depannya bagaimana, saya kurang tahu. Ini pengalaman sehingga tradisi itu sampai dengan sekarang masih berjalan. Jadi untuk itu ini juga ada referensi dari pengalaman tetangga sebelah. Mohon maaf, ini untuk kajian saja nih Pak Ali. Ini tidak ada istilahnya kata-kata selain untuk referensi. Mungkin bisa menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Bapak Ali. Keluhan punya tetangga kos. Ya mungkin ada plus ada minusnya, itu nanti banyak yang mana. Punya tetangga yang rumahnya dipakai untuk bisnis kos-kosan, antara lain khusus yang kos mewah dan semi mewah. Biasanya rumah mewah dan luas dan terdiri dari banyak kamar atau room. Apabila banyak kamar, penghuni potensinya rame. Mungkin bisa jadi gaduh. Mungkin.
Antara lain penghuni dengan tetangga tak saling kenal dan potensi adanya kerawanan. Kerawanan mungkin ya kerawanan kebisingan, kerawanan mungkin antara lain karena memang kapasitasnya sangat amat terbatas. Lah itu bisa kita istilahkan kerawanan. Biasanya kos bertarif tinggi dan hanya karyawan kelas menengah dan tinggi yang mampu menyewa ataupun yang sedang, karena di sekitar sini banyak bisnis hiburan. Nanti kita punya cerita sedikit tentang rumah yang dijadikan mes untuk hiburan. Berakhirnya nanti saya ceritakan, kalau lupa mohon diingatkan biar nanti bisa untuk menjadikan pertimbangan kearifan kebijaksanaannya Bapak Ali ke depannya. Satu contoh saja yang di sini, untuk yang karaoke saja di wilayah kawasan Solo Baru ini ada 9. Satu tempat biasanya dia punya LC, ladies karaoke. Nek pria itu gen karaoke kok tidak ada. Pengalaman sering saya berjalan dengan beliau-beliau sesepuh waktu itu memang di sana banyak untuk mes-mes yang akhirnya seperti itu, pulang pagi, pulang jam 3, di atas jam 2 kebanyakan. Kalau sudah sampai tujuan, maaf ini saya cerita jelek, di daerah lain boleh ya? Boleh. Mohon maaf. Kadang begitu datang langsung, kadang kalau berjalan pakaiannya lupa, tidak lengkap lengannya. Kadang pernah ketika saatnya berangkat ke masjid berpapasan dengan saat ketika berangkat mengais rezeki. Pada saat itu pas jam misa kan papasan, pemandangannya bagus-bagus, sehingga saya pun dengan Pak saat itu yang punya eksekutif karaoke, Pak Simen, bos toko buku Kiki. Bos, dengan hormat mohon maaf, saya kebetulan sering berpapasan dan ditegur, karena nek orang seperti saya laki-laki, kalau berpapasan dengan hal yang baik, sayang tidak dilihat. Akhirnya pun juga ikut melirik gini. Mungkin bapak senior saya ada yang demikian. Sehingga tidak salah apabila ibu negur, ayo terpakai ndang tekam. Nah, dengan perjalanan seperti itu akhirnya saya mohon dengan sangat kepada beliau, mohon untuk dijemput. Antar jemput. Oke, problem di jalan tidak ada. Namun di tempat pondokan, kos-kosan itu selalu saja ada gaduh. Karena apa? Ya memang jam tidak kontrol dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kecelakaan, orang Semarang naik jas sendiri, mobilnya merah. Dia akhirnya mungkin karena dosis sudah agak lebih, median jalan mungkin dikira aspal, ditabraklah itu median jalan sehingga fatal akibatnya. Itu belum yang laki-laki daerah sana dari Wonogiri disasak bis di depan es masuk. Ini gambaran. Saya teruskan nggih Pak nggih. Kalau penghuni kos karyawan tempat hiburan malam, maka pulang kerja jelas itu tadi larut malam. Nggih. Dan biasanya kalau makan itu pakai Grab, dia nggak mau masak sendiri, dan itu pun akan memanggil jasa, termasuk juga akhirnya kan motor selalu lalu lalang keluar masuk. Padahal kalau di sini jam 8 harus ditutup. Dan itu nek sing pulang kerja lebih dari jam 8 yang menjadi pertanyaan bagaimana? Ngerti lagi? Ya, itu apakah melompat? Lama-lama hal demikian apakah tidak menimbulkan suatu gesekan? Saya berharap itu, berharap tidak terjadi. Saya yakin ke depan itu nanti
yang namanya wah pesen luwe tengah malam, Grab datang masuk, sini dibuka satu pintu, tapi ketika tetangga sebelahnya merasa seperti itu, kira-kira bagaimana? Maaf, ini anggaplah penghuni kos itu orang tidak kerja di hiburan, pasti pulangnya tentu di atas jam 8. Nggih. Nah, terus kalau sudah di portal bagaimana? Nah, ini kan menjadi suatu PR kesulitan tersendiri. Belum nanti ketika harus pesan makan, minum dan lain sebagainya. Pengamatan saya, mereka para penghuni orang berduit sehingga kebutuhan konsumtifnya semakin tinggi. Jelas nggih? Nah, ada potensi rumah kos dijadikan tempat bertamunya. Tempat bertamunya. Kalau itu tempat perempuan tentunya bertamunya ya laki-laki. Kecuali LGBT ngoten nggih. ODGJ atau apa itu istilahnya. Yang jelas di tetangga sebelah itu pun ya seperti itu kondisinya Pak Ali. Sehingga gaduh internal ada, gaduh eksternal di luar rumah juga ada. Nah, saya yang sebagai maaf kemarin saya belum ngabari, belum bisa seperti ini karena nasib saya ini belum menentu Pak. Karena baru diadakan penyelenggaraan ini kemarin hari Minggu gitu Pak Eko. Didawi Pak RW, Pak Desa, Kepala Desa sampai Pak RW baru diadakan itu, baru saya berani menggelar ini dan mohon maaf kebetulan ini sebetulnya Pak Ali masih di Jakarta, karena memang ini penting saya mohon dengan sangat untuk bisa hadir. Yang jelas keluh kesah itu ada, dan berharap mungkin ketenangan, kenyamanan tidak bisa diukur dengan materi. Betul nggak Pak Bu? Kira-kira. Nah, itu bisa, tapi tidak bisa diukur dengan nilai nominal. Gitu. Tidak bisa diukur dengan itu. Nah, sekarang yang punya rumah sendiri di sini bisa mencegah untuk tidak membuka kamar. Kecuali kedepannya saya kurang tahu. Nah, kalau terjadi hal demikian kira-kira bagaimana? Saya kemarin sempat menyampaikan polling pendapat. Polling pendapat, betul Pak Bu? Semuanya bagaimana? Saya silakan menjawab nama setuju beri lingkaran S. Untuk memudahkan jajaki warga yang iso ki yo padang ngarep padang buri gitu Pak. Aja padang ngarep peteng buri apa sebalike padang ngarep padang terus buri. Lah kuwi monggo. Ternyata jawaban dos pundi Pak Bu? Tidak setuju T. Nah, insya Allah rezeki barokah saya yakin. Kalau wau dalu kula sowan tenggene Pak Ali kula kuwatir. Masya Allah. Rezekinya Pak Ali luar biasa. Saya juga ikut bersyukur Pak. Semoga bahagia dunia akhirat dan keluarga. Saya berdoa karena kita sesama Pak. Saya mendoakan panjenengan, tolong panjenengan juga ikut mendoakan saya dan warga semuanya yang ada di sini. Yang sudah kondusif biar kondusif, yang baik biar baik. Mari kita carikan solusi yang semuanya bisa menerima. Ini musyawarah mufakat, artinya musyawarah mufakat kepentingannya ada di tengah. Tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dirugikan. Ngaten nggih? Pengalaman kula teng Satpol ya nek aduan terus Pak. 13 tahun gosong perang. Nggih. Ini ya alhamdulillah saat itu bisa. Karena penegak perda, penjaga ketertiban masyarakat, ketentraman masyarakat memang taruhannya apa? Tidak bisa semua diukur dengan materi. Ya sing penting rukun, ayem, tentrem, gemah ripah, lojinawi, nggih. Subur kang tini nandur seperti pohon-pohonan seperti ini, nggih. Murah kang tinuku, itulah falsafah orang Jawa pribumi ngoten Pak.
Jadi itu gambaran, mungkin ada yang menambah, monggo dari Bapak Ibu, biar nanti untuk jadi kajian Bapak Ali. Waktu dipersilakan, monggo. Monggo kalih pun sambi, monggo. Pojok kiwa, pojok etan kiri. Allah, mungkin dimulai dari pojok kiri nanti ke kanan, ya, muter lagi dari Pak Baskoro, mungkin monggo Pak. Pak Gianto. Monggo Bapak Ibu nika musyawarah mufakat, nggih, monggo yang terbaik, nggih. Ini mumpung ada tamu kita, jadi biar semuanya itu tahu, nggih. Ini sudah sebagian warga yang rawuh, nggih. Ini sebagian besar pun rawuh. Nuwun sewu yang belum mengisi daftar hadir, wonten. Monggo niki penting daftar hadir. Karena untuk musyawarah mufakat, Pak Al-Hadiri wampun ngisi daftar hadir. Monggo diisi. Enggak apa-apa. Ini untuk kebaikan bersama, ya kita awali dengan niat yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita buahkan hasil yang terbaik. Monggo dipersilakan. Monggo. Kita lanjut lagi nggih untuk ngemeni wekdal. Intinipun Bapak Ali dari jajak pendapat pernah tidak ada yang menggoda, artinya kowe kudu ngene, kowe kudu ngene. Kula mboten nggih. Kula niku ya sak iso-iso ku nek iso ku ya sing sak bener-benere mlaku. Umur ki dari pira ta sesuk ya ora ngerti mbok ning endi nggone gitu Pak. Yang penting kita untuk berbuat yang terbaik. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak, nggih. Nawetu niat kita ibadah dunia akhirat dengan cara agamanya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan ini awal menjadi kekeluargaan di antara saudara sini dengan Pak Ali. Kalau saya boleh cerita lagi, tadi saya janji ada suatu rumah yang dijadikan mes. Ini pengalaman dulu, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah. Ya karena memang banyak sekali yang membutuhkan untuk tempat pondokan. Cerita sajalah. Iki ternyata di dunia lain itu juga mengikuti. Bukan ini kan dunia kita. Dunia yang gaib. Ini pengalaman. Ada sebuah rumah dijadikan untuk mes. Kebetulan hiburan. Ya tak rodok tak transparan ke terapis. Terapis itu kan ayu-ayu mboten enten di terapis kakung. Aneh putri. Pada saat itu ada yang kerasukan setan. Rame akhir. Semua berantakan, temannya sendiri diajar, apapun dirusak. Apapun dirusak. Mungkin mboten sah teranglet ngene sinten. Niki kula cegati ngarep riyin. Ini gambaran, ini betul, ini fakta. Tapi ada bukti, ada saksi ada. Sudah diupayakan dibacakan Al-Quran, surat Yasin, air putih yang saya kasih garam tak semprot-semprot ke orang mempan. Gini Pak D. Saat itu enggak mempan. Tak tanya, rumah kamu mana? Di sini, enggak bisa. Ini rumahnya Bapak Haji, enggak bisa. Pak Haji enggak bisa. Rumah kamu di mana? Belakang sini. Belakang sini itu bukan milik kamu. Yang mana? Pokoknya saya ada di belakang sini, sudah cukup. Kamu asalnya dari mana? Dari Surabaya. Saya merinding Pak. Lah kamu kok bisa menggoda? Dia menghendaki jangan sampai ada yang nasibnya seperti saya. Usianya 150 tahun ketika itu dibunuh dalam posisi hamil. Sudah usianya 150 tahun dalam posisi hamil saat itu dibunuh. Merinding Pak saya. Karena saya menghadapi langsung.
Dia nek disemprot nganggo air putih pakai garam tak dongani sak iso-iso pun malah mlilik. Coba. Kula ya gemeter, pakaiane soalnya mboten cukup kabeh. Lho dadi wis antara pergi karo gemeter wis ora iso ngrasake. Itu betul. Itu betul. Lah. Sehingga apa yang terjadi? Dia mau kembali kalau sudah adzan subuh, ternyata ya ada baiknya. Ketika adzan Allahu Akbar, muazin sini Masjid Al Barokah Marudin Kota, langsung dia sadar, lap hilang. Masya Allah, seperti itu hebatnya. Ternyata di sini pun dikawal apa itu? Alam gaib juga. Tidak percaya, saya cerita lagi di tempatnya yang dulu untuk kerja bangunan itu tadi. Kejam-kejam terus. Dia takut, temannya ada yang lari akhirnya pindah. Kalau terjadi apa-apa dikira nanti bisa saja yang membunuh dan lain sebagainya. Enggak mau urusan. Tapi itu fakta, ternyata betul. Dia kejam-kejam. Saya enggak tahu. Kalau saya dulu cerita di rumah saya, Pak. Jenenge saya dari Sragen, eneng cokean, Pak. Parut. Kelihatannya daerah sana enggak terima, Pak. Itu ilmu gaib. Betul, saya enggak omong kosong. Sapinya gila, nginjek-nginjek semua itu sapi. Orang yang di sana semua diinjek-injek. Akhirnya luka banyak. Terus ekornya sapi itu putus, sampai putus. Karena ditahan orang banyak. Enggak ada yang bisa mengendalikan. Bahkan orang yang di sana katanya orang hebat, punya aji apa, enggak tahu. Di sini putus jarinya. Betul. Akhirnya paginya apa? Sapinya melahirkan. Iya, melahirkan, sadar sendiri. Gini Mbak Joyo, sapi ini Mbak Joyo saat itu. Nah, jadi mohon maaf Pak, ini istilahnya geografisnya seperti apa di sini. Monggo kita dialog baik-baik, semuanya bisa legowo. Saya senang sekali. Saya tahu Pak Ali seperti itu, saya maceles. Wah, mudah-mudahan ini menjadi barokah. Satu contoh yang dibangun rumah biasa itu rata-rata 20 juta, Pak. Kita tidak mencapai yang nilai tertinggi harusnya bisa sebegini, tapi kan membawa berkah, semuanya bermanfaat, tidak mengganggu orang banyak, kan ya Pak? Harapannya itu kita nyaman bareng, kita nyaman bareng, kita warga Indonesia bareng, kita hidup tetap berdampingan, mudah-mudahan ada solusi. Solusinya kalau tadi jajak pendapat seperti itu di sini ada Pak, tapi tidak akan saya share. Kalau di Pesani di HP saya ada. Tadi saya matur, kalau setuju silakan S, kalau tidak silakan T. Karena saya juga takut Pak. Wah RT ini wis entuk ini misalnya jangan. Karena ini amanah. Saya matur lagi, sehebat apapun Allah kan yang menentukan. Gitu Pak? Iya. Saya berharap Pak, mohon dengan amat sangat dan kebijakan kearifan, jiwa yang gandhi, jiwa yang besar Bapak, mudah-mudahan monggo untuk dievaluasi kembali. Dari yang model seperti itu, gambarannya sini rumah portal seperti ditutup seperti itu. Terus nanti monggo kalau memang pendapatan dari sana, saya kira bentuk rumah yang biasa pun dikontrakkan pun jalan. Ada. Monggo ini bisa dipertimbangkan. Ada Pak yang cari seperti itu juga orang berkeluarga. Yang namanya biliar apa itu pun juga cari kemarin. Saya katakan di sini belum cocok. Inginnya yang di tempatnya Pak di sana harganya minta 25 Pak. Tinggi Pak, kalau rumah bagus ditawar 21 nggak boleh. Di sini pun ada yang sampai 21 juga. Itu rumahnya biasa, mungkin bangunannya tidak memakan dana yang besar, tapi warga bisa menerima. Nah, itu pertimbangan sebagai wacana ya Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan unek-unek ataupun pertanyaan, monggo dipersilakan. Waktu dipersilakan ke Pak Ali, silakan.
terima kasih saya diberi kesempatan. Pak Narto tadi sampaikan itu saya sebetulnya sudah mengetahui dan saya sudah menyiapkan atau siap untuk menyiapkan aturan untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang seperti Pak Narto sampaikan. Tidak memungkiri perbuatan-perbuatan seperti itu tadi memang dilakukan di tempat kos, betul ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nanti dari pihak saya kan sudah mendengarkan pendapat dari warga RT 04 RW 02 ini. Nanti coba kita bicarakan lagi antara saya dengan teman atau dengan yang ikut berkecimpung membangun urusan ini. Nanti selanjutnya nanti saya bisa koordinasikan dengan Pak Narto. Masalah-masalah yang tadi Pak Narto cerita saya tampung, sudah saya tulis. Nanti coba ini akan menjadi pembicaraan saya dengan teman saya. Gitu Pak Narto. Ya. Saya rasa demikian, cukup dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sedikit tambahan info ya. Pak Ali Muhammad Al-Qadiri ini berprofesi sebagai pengembang Mitratel ya, di mana perusahaan itu kerjasama dengan salah satu operator untuk membangun tower-tower di seluruh Indonesia ya. Pak Ali ini tadi sebenarnya sudah disampaikan, sudah diinformasikan bahwa mayoritas ini warga terus terang ini menolak nih untuk dibangun di semacam mes atau kos-kosan dengan jumlah kamar yang sekian banyak ya. Saya dengar sekitar 21 dengan alasan tadi sudah disampaikan. Nah, untuk itu monggo Pak Narto lanjut saja pertemuan pada malam hari ini, silakan. Absen dulu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambah. Monggo dipersilakan. Nah, ini beliau yang berbatasan langsung, yang berbatasan langsung. Sebelah mana? Sebelah utara atau selatan? Nah, Selatan. Ya. saya cerita sedikit sebentar. Saya dulu di Satpol ditugasi sebagai yang mengeluarkan izin gangguan hinder ordonansi di Satpol PP. Tanya apakah pernah, bisa dicek. HO. Ya seperti itu. Tower menara dari Red Asia, Telkomsel, Indosat dan lain sebagainya yang sudah berdiri akhirnya dirobohkan lagi karena penegak perda sudah pangpeng urusan sampai kepolisian 8 kali. Nek diperiksa iki kaya ngono kae suwene 4 jam. Pimpinan kula nek diperiksa mules wetenge. Ya kula sapa nek wis pimpinane ngoten ya wis mriki nggih. Ya nawa itu, asal kita niat untuk misi hal yang baik, kita formil istilahnya kita apa? Normatif. Normatif, insya Allah semuanya berjalan aman. Ya adalah kebijakan-kebijakan tapi itu milik sana. Yang jelas nomor 1 adalah dari bawah, dari warga lingkungan sekitar. Izin gangguan dulu begitu. Mungkin Pak Presiden sudah bicara lain ya. Untuk HO kelihatannya sudah diadakan, tapi tetap dipertimbangkan ya. Yang namanya izin-izin itu tetap mempertimbangkan lingkungan ya. Biar nanti hidupnya berdampingan. Monggo. Sudah sama. Ya, terima kasih. Salam kenal untuk Pak Ali. Tanah jenengan bersebelahan dengan saya. Jenengan nomor 9, saya nomor 11. Sebelahan pas. Gitu, dan saya senang sekali bisa tambah teman. Tadi datang, saya lihat kayaknya ini ternyata saya juga senang, seles gitu.
wah ini kayaknya nanti diskusinya akan lancar. Soalnya saya lihat Pak Ali itu kayaknya orang yang bisa diajak diskusi, bukan orang yang kaku. Kalau saya lihat ya, saya lihat dan mungkin Bapak Ibu sudah melihat semua bahwa kita lihat secara penampakannya kan juga bisa lah. Secara fisiknya bisa diajak kompromi gitu. Jadi bukan orang yang kaku gitu. Jadi seperti itu bahwa melankolis. Ya, jadi saya cuma mau bilang bahwa saya mengapresiasi kedatangan Pak Ali ke sini. Jadi Pak Ali mau mendengarkan dari warga sebelum melaksanakan sesuatu. Jadi itu suatu hal yang baik. Tadi Pak Ali bilang ulun dulu pada warga. Itu terima kasih sekali. Itu jadi istilahnya tidak rusak-rusuh. Tidak rusak-rusuh. Apalagi ini nanti kita akan jadi saudara di sini. Dan saya berharap nanti juga kita berteman selamanya gitu ya. Dan tadi saya lihat juga kayaknya kita bisa berteman baik nantinya. Saya berharap kita bisa berteman baik gitu seperti itu. Jadi tetangga kita berteman baik dan nanti apa yang disampaikan oleh warga nanti bisa diserap dan dievaluasi kembali oleh Pak Ali. Nah seperti itu. Itu saja tambahan saya. Matur nuwun. Terima kasih. Mungkin kita ingin mendengarkan dari Ibu salah satu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ali, saya sebelah Depan. serong, ya depan ya ke sini. Karena yang paling depan persis Pak Antioso, kemudian di sini Bu Surati nggak bisa rawuh. Saya kemarin pas Pak Nato nge-share untuk apa nih kita di Polling itu, saya tuh macet gitu deh. Aduh, perumahan sekecil ini terus ada bangunan tingkat 3 dengan 21 kamar gitu. Tidak bisa bayangkan, kami biasanya kan tenang. Terus nanti tiba-tiba kok wah banyak warga yang dari berbagai daerah dan kita tidak kenal bagaimana karakternya. Saya itu begitu. Emang saya di grup sudah matur begitu. Waduh, kok gini ya gitu. Kemudian saya juga mikir nanti kalau tambah misalnya kan 21 kamar nanti kendaraan kan juga banyak gitu loh Pak. Betapa apa nih sempuhnya gang kami gitu. NJJ. Terus kami juga tidak setuju gitu. Itu yang saya ya ketenangan itu tadi Bapak. Kami sudah di sini menua bersama dengan tenang, dengan rukun. Kita kan menua bersama. Terus tiba-tiba kita sudah tenang, terus ada masalah itu gitu. Itu yang kami agak keberatan. Terima kasih. Begitu Pak Nato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya nomor 10 di depan nomor 9. Saya mendengar bahwa kehidupan saya akan dibangun. Aku senang karena ada tetangga baru. Tetapi yang dimaksud senang itu adalah yang berumah tangga seperti kita kiri kanan satu RT. Jadi tidak seperti kos-kosan gitu. Kalau kos-kosan jelas itu keributan terjadi, suara atau nyanyi-nyanyi atau mundar-mandir, nah, jelas itu. Jadi saya senang kalau rumah itu untuk rumah tangga saja. Termasuk bapak yang mungkin menempati nanti, aku senang itu. Karena lihat saja akrab dengan Pak Sodet. Jadi untuk kos-kosan seluruh RT warga itu tidak setuju. Hitam di atas putih ada, tidak mempengaruhi, jadi saling pikiran masing-masing. Karena itu sekali lagi bangunan di depan saya bagus kalau untuk rumah tangga seperti teman-teman kita satu RT.
berjuang dari tahun 84. Saya tahun 84 sudah menempati rumah di sini sampai sekarang. Semua sarana-sarana yang belum ada, baik itu jalan maupun sarana yang lain, itu yang membangun sendiri ada RT, warga RT sendiri, urunan. Jadi tahun 84 sampai sekarang ini mungkin sudah ratusan ribu urunannya untuk ini dibangun, parkir ini dibangun, pos rondo dan sebagainya. Sekarang baru itu juga bangun kita dari sini. Karena itu keamanan dan kenyamanan dan rasa kekeluargaan dari warga RT di sini yang sudah ada, jangan sampai terganggu dengan adanya rombongan besar, gitu. Apalagi sampai 21 kamar itu orangnya berapa? Hampir 50. Karena itu kami mohon agar rencana membuat kos-kosan itu dialihkan di tempat yang mungkin di sebelah barat ada banyak. Jadi yang diharapkan adalah khusus untuk rumah tangga. Baik itu tingkat 2 nggak apa-apa. Karena biasanya di sini rata-rata tingkat 2 yang banyak. Jadi seragam gitu. Begitu Bapak atas pandangan kami tetangga depan. Terima kasih. Kalau izin gangguan dulu itu yang berbatasan, yang kanan kiri depan belakang. Sekarang yang sebelah utaranya karena kosong, tapi kan rumah sini gandengan, senengi gandengan anget. Mungkin bisa diwakili Bapak Haji Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba matur Pak ini kali ya, kaitan dengan desain. Bukan saya keberatan Pak, tapi yang saya pertimbangkan adalah dari sisi kenyamanan. Saya yang tahun 86 paling muda saat itu, sekarang saya sudah 65. Jadi saya ini memerlukan ketenangan, apalagi senior-senior saya. Nah, saya paling ujung Pak, rumah putih paling ujung. Kalau penjenengan masuk, saya sebelah kanan. Saya penjaga portal bersama beliau Pak Basoro. Dari di sini saya nggak kepingin meraba-raba. Kalau melihat seperti ini, 21 orang misalnya satu kamar. Kalau misalnya satu kamar satu orang sudah tambah 21 ya Pak ya. Kalau penuh, misalnya separuh aja itu sudah kira-kira 10-15. Nah, dari ini mungkin kalau Bapak buat peraturan, syarat-syarat yang kos dan sebagainya bagus, itu bisa mungkin. Tapi di dalam pelaksanaan nanti apa bisa menjamin kami yang selama ini kita sudah tenang, sudah ya karek ngenteni Pak Nun Sewu, harus berurusan dengan hal yang tidak mestinya, tidak semestinya. Nah, hal ini saya sangat berterima kasih Pak Ali apabila berkenan di situ dibuat. Pak Ali domisili di situ aja. Buat saya dukung. Buat bangunan, buat hunian Pak Ali atau keluarga, monggo silakan Pak Ali mencari di sebelah barat saya. Di sana banyak sekali tanah yang dijual juga untuk kos-kosan dan sebagainya. Jadi saya sangat hormati Pak, saya dulu welcome Bapak Rawo di sini, segera dibangun. Saya sering lewat Pak. Ini kalau dibuat bangunan yang bagus, lebih bagus. Saya senang sekali, saya sangat welcome. Cuman mungkin penggunaannya untuk rumah tangga sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Jadi
Tak jamin Pak, nanti Bapak masuk di sini menjadi keluarga saya Pak, sesama Muslim. Jadi saya jamin itu pertama kali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sudah tidak ingin ada gesekan Pak. Tidak ada gesekan. Kemudian kalau saya bayangkan 15 orang tadi keluar masuk, saya jaga portal, mungkin nambah saya seketua Pak. Mungkin ya. Jadi ada hal yang sekiranya saya garis bawahi, mohon Pak Ali untuk hunian Pak Ali saja atau keluarga Pak Ali, tidak untuk hunian yang lain. Demikian dari kami Pak, cukup singkat tapi jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya, dari belakangnya yang berbatasan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Tarto. Kebetulan rumah saya di belakang rumah Pak Ali. Nah, ini setelah saya mendengar apa yang disampaikan tadi, ini saya ya senang-senang susah Pak. Senangnya apa? Senangnya belakang saya akan dibangun, sehingga barangkali ada binatang-binatang buas. Itu soalnya kemarin di tempatnya Pak Ditulah itu kemasukan ular. Nah, kalau di belakang saya itu dibangun, mestinya untuk apa, binatang-binatang buas itu tidak ada. Tetapi ada beberapa kekhawatiran saya Pak. Kebetulan saya pas di belakangnya, jadi adu geger Pak, coro Jawanya. Itu ketakutan saya pertama, pada waktu dibangun paling tidak itu ada material yang jatuh ke tempat saya. Gitu. Sok kadang kalau tukangnya ora mungkin arep halus, kadang kalau tukang kesel rada kasar, nanti ada bata jatuh di genteng saya, paling tidak kan mengganggu. Kemudian kalau nanti sudah jadi ini, misalnya posnya itu walaupun belum penuh, paling tidak itu berisik. Nah, kebetulan saya itu usianya sudah 71 Pak, sehingga saya tentunya mengenangan. Jadi terus terang saja, ketenangan itu yang kami harapkan untuk seluruhnya saja dalam satu wilayah ini. Sampai saat ini memang tenang, rukun. Nah, nanti kalau kebetulan ada kos yang sedemikian banyaknya penghuninya, ini paling tidak mesti ada sekali dua kali pertengkaran dengan temannya. Nah, oleh sebab itu terus terang saja kami tidak sependapat kalau di belakang saya ini dibangun kos-kosan yang berlantai 3, sehingga akan mengganggu ketenangan dan ketenteraman di keluarga saya. Saya kira begitu Pak Ali. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati Pak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak lan ibu-ibu, kula aturi pirsa, umur kula niku pun 82 tahun. Maka bumriki tahun sudah 84. Dene dhisik di listrik dereng wonten. Terus dia dibangun dhewe-dhewe, cicilane 35 rupiah. 35.000. Pramila kula wis tuwa kaya ngene, wasiat. Wasiate napa? Pupuk isih putih. Wasiat dateng Pak sinten? Ali. Pak Ali. Anu Pak, nggih, napa niku kita itu nek dibangun, napa niku rencananya ada kamar 21, tingginya 3 napa? 3 lantai. Nah niki para bapane ibu,
biayane iki akeh. Timbangane biaya kok ora akeh kaya ngono, aja tak nek iso aja dibangun, mesake tangga teparone. Mereka ini buatan nonton yang bangun 3 lantai itu tidak ada sama 2. Lajamu timbangnya kalau kui, timbangnya biayanya itu tinggi, napanya tinggi bangun buatan itu. Niki sama mereka itu kakak tanah itu kakak saya dijual. Gitu niku Pak Syekh Habib niki, terus niku ganggu niku toro pulang karena niki. Jika tunggu niku mau nape, niku nek tinggal rumah tangga monggo. Mungkin nek kos-kosan, niku kenapa niku nek juga kos-kosan niku kurang betul cocok. Niki sebab risikonya itu lebih banyak. Pramila, saya minta tolong daripada kau dibangun, biayanya dibangun, telunya dibangun, tuku mak telu iso. Nek kurang gue dewe. Ini penting banget. Kita itu jangan bikin masalah, tapi selesaikan masalah. Bersahabatnya ngono. Ya. Sebab barang-barang kita itu harus memikirkan sebaik-baiknya kudu ngilingi kiwa tengene sapa. Sakniki terus ambruk terus piye? Lagi gempa bumi pun napa dadi mboke pecah. Mergo niki tangan niki saya mudun. Soalnya bekas apa? Niki. Dari kita harus sadar. Pramila, kula kami sadar ojo dibangun. Mengsa nek sampeyan bangun tetep nekat mungsuhe pirang-pirang. Mboten mung kula tok, lho wasiat tok nggo karepmu ora karep karepmu. Pramila niki dhewe tuku wae wis prasa bangun kono dikai gawe omah perkara dikontrake di kontrakan itu nek digo bayar kos-kosan mungkin sok luwih akeh niku. Dadi nggih wong kadang para timbangnya dituku sapa sing wong ora genah panjenengan tuku mawon canahe telu. Pasar kidul Rahman niku lho omane apik-apik. Eman duwite. Duit digombang kono perkara wis entuk IMB orang perlu dilakoni. Kita itu harus memikirkan masa depan yang lebih baik. Gunakno 5 perkara sadurunge 5 perkara teko. Siji napa niki? Niki wasiat kumpul isih urip. Siji gunakno wayah enom sadurunge tuwa. Lah kula pun suara kula loro digunakan sadurunge 100. Ini ekstra kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Terus gunakno sehatmu sadurunge lara. Kayak Bu Tarton rasane sedih nek napa niku banyak masalah niku. Terus gunakno sehatmu sebelum laramu, sing nomor 3 napa? Gunakan kesempatan sebelum sempitmu. Terus yang nomor itu saya kira dewe gunakan uripmu sadurunge mastro. Wasiat itu pesan yang terbaik sebelum meninggal dunia. Niki tuturan agama kaya ngono kuwi, mula penjara-penjara sing sepuh-sepuh ndang wasiat, omahe aja didol. Omah-omah mriki niku anggar pun ketuk kutu padha didol. Nopi? Lah napa niku anggar wis anak wis berang-berang ditonggon. Lah warisan didol. Warisan didol. Dadi ana sing ora ngombo. Akhirnya ilang. Dan iki lho kalau loro-lorone wonten mriki kabeh. Kula sakniki mengkari wong loro, kula kali ibune
Ya bare. Iku ya tua, aku ya tua, padha tuane. Niki pramila gunakno. Wah, kesempatan sebelum sempitmu gunakno nomo sadurunge tuamu. Pramila tuku kupat nyangta sura, nai lepat nyuwun pangapunten. Tuku kupat dibeli santen, nai lepat nyuwun pangapunten. Menika bawa kalkulator minggu yo karep ora karep risikomu sendiri ya itu ya moga-moga kita mugi kita saja pitantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Jaga gang 1, jaga gang 2, jaga gang 3. Segala sesuatu itu mesti ada akibatnya. Itu ya tingkat 3 pada orang-orang. Nah, jadi daripada kita itu kita harus bisa menyelesaikan masalah sebelum timbul masalah. Ya, ini penting banget. Kita harus berpikir yang lebih baik. Semantan atas kula mugi-mugi saged marapit dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tanggapanipun Pak Ali. Prinsipnya warga itu tidak sependapat bahwa kalau di situ mau dibangun untuk kos-kosan. Jadi kalau kita setuju untuk dibangun untuk rumah tangga. Ini kalau saya menyimak apa yang telah disampaikan warga. Dan saya wanti-wanti bukan sama Pak Ali, saya wanti-wanti sama Pak RT. Pak RT saya wanti-wanti jangan sampai kena intervensi atau jangan sampai terjebak apapun yang terjadi, entah itu yang namanya nanti jangan-jangan Pak RT itu dikasih gratifikasi mau dan segala-galanya. Saya pakai. Jadi Pak RT saya wanti-wanti jangan sampai terjebak. Soalnya sudah kebetulan warga menolak apa yang menjadikan keinginan supaya itu kalau kasarnya dihentikan. Kalau untuk didirikan untuk rumah tangga, monggo saya dukung. Mungkin itu jadi perincinya warga sini kurang sependapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalan lingkungan. Yang jalan desanya MT Haryono. Lingkungan semua ada swadaya. Saya kira Pak, mumpung IMB belum jadi, entah bagaimana cara menempuh pun, saya sarankan ya dari ini tadi sebaiknya ditinjau ulang untuk IMB mendirikan kos-kosannya. Itu akan lebih hari bijaksana. Semoga doa orang banyak itu nanti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan orang banyak. Satu keluarga gerbongnya ada berapa jiwa yang harus dilindungi. Gitu. Ini satu kakak, ada yang punya putra 2, 3 dan sebagainya, yang sudah anak beranak, sudah banyak sekali. Nah, monggo ini menunggu kebesaran jiwa panjenengan. Saya kira mungkin panjenengan sudah bisa menyimpulkan. Panjenengan diskusikan ke teman pun mohon dengan hormat lagi sangat. Misi ini Purbawaseso saya serahkan ke panjenengan. Intinya akan menghormati dan akan menghargai panjenengan seandainya bisa mengegulkan apa yang diinginkan warga sini. Ini warga perintis. Mohon maaf, jadi tolonglah yang di sini. Ya, apapun itu ada batasnya. Artinya apa? Ya memang mungkin seperti ini, atau mungkin dialihkan ke tempat lain. Sekali lagi saya mohon Pak, lebih baik IMB itu dicabut kembali kalau memang itu sudah ada daripada nanti bentrok. Dan saya pun akhirnya menjadi beban juga. Kok lolos misalnya, lah aku ya akan datangan ya Pak, gue ngerti. Tadinya yang saya tuding yang berbatasan langsung juga. Kayak Mas Junaidi orang dan komen yang di grup warga, jojo petakan Pak Arif Pak Parani malah komen. Nunggu konco nih, jebuli komen nih. Ya tadi matur semua jajak pendapat tadi T itu tidak setuju.
Jadi memang dari awal sudah konsekuen seperti itu. Kita membuat suatu kenyamanan itu kan memang tidak. Kita nggak usah debat sekarang itu kawasannya bentuk apa. Yang jelas perumahan sebagai tempat tinggal nyaman. Kalau dikontrakkan pun tadi ada dikontrakkan yang berkeluarga. Ya, mungkin bangunan nilai nominalnya menjadi sedikit tapi masih bisa dikontrakkan untuk keluarga. Ya tadi rata-rata 20 lebih dikit itu. Itu pun tidak harus tingkat, kalau tingkat mungkin tambah lagi, tapi tidak harus 3 untuk warga keluarga yang sudah keluarga. Betul ya Pak? Ya. Mudah-mudahan nanti malam saya bermimpi panjenengan untuk tidak melanjutkan kos-kosan. Beban berat Pak saya Pak, beban berat. Timbang nongko tekan PT UN Pak, tekan ndi kula pun ngalami jenenge tower kula Budi Wolu pernah. Nggih pernah, semua di belakangnya ada seragamnya Pak. Ternyata saya hanya ujian perda aturan. Wis, nek jeneng diperiksa ning kepolisian kula matur kaya wau. Mulus Pak utenge. Ngempet nggih. Masalahnya apa? Kita tidak menghendaki itu semua nggih Pak nggih. Tolong Pak, estu nggih. Tolong misi Bapak semuanya ini biar bahagia, biar bisa senyum. Ngaten nggih. Matur suwun. Insyaallah doa rezeki akan pasti ada dari jalan yang lain. Mungkin akan ada tambahan? Cukup? Monggo. Mungkin terakhir Mas Ali, ini tadi ada 8 yang langsung direct menyampaikan unek-unek di depan Mas Ali. Yang pertama 9 dari Pak RT. Kalau pribadi ya keberatan. Ya. Yang pertama dari Pak Aryatin Budiono SHMH, lalu Pak Hardioso, kemudian Ibu Wono tadi sampingnya Mas Ali, dan Mas Junaidi, kemudian Ibu Sri Kunpartini Sutarto, dan yang sepuh kita Abdullah Slamet, juga Pak Eyang Kakung Darmanto, Pak Herudi, juga Pak Sunarto ya. Ada 9 yang langsung menyampaikan di depan Mas Ali. Jenengan piye, Mbak? Ya termasuk saya beliau. Intinya seperti itu, sudah mendengarkan, sudah disampaikan di depan Mas Ali. Lalu yang kedua, jika nanti mau ingin tahu warga yang kira-kira menolak ya, semua nanti bisa berhubungan dengan Pak RT. Itu 2 poin yang kita sepakati. Lalu yang terakhir, bahwa tadi saya menarik disampaikan Mas Rehatin Budiono, Mas Ali, ini di depan kita ini masih banyak lahan kosong, kemungkinan untuk kos-kosan lebih nyaman dan aman dan profitable, silakan dicoba. Tadi Pak Rehatin Budiono ini, mungkin sebelah barat Mas, sebelah barat banyak lahan yang kosong, bisa langsung nanti kontak pesan sama Mas Rehatin itu. Mungkin dia sudah siapkan lahan berapa meter, nggak tahu saya. Baik, itu mungkin dari saya. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak RT. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dirasa sudah cukup. Saya tegaskan sekali lagi Pak, saya khawatir nanti Pak Ali ke tempat saya, misinya jawabannya sama teman ya, seperti ini. Ya, jadi saya itu, soalnya saya juga khawatir. Saya khawatir kilap, alfa dan lain sebagainya. Saya tidak mau itu semua. Ya, jadi ini tujuan kita bersama. Ya, saya berdoa untuk Pak Ali, semoga tujuannya untuk itu bisa dipending, ya. Bisa dipending dialihkan tempat yang lain. Ini ada biru-biru juga dan sebagainya, ada dengan berbagai macam profesi. Ya. Kita juga punya saudara kita yang menjadi rektor UNS pun juga ada beliau di sini rumahnya, dan lain sebagainya, banyak kalangan profesi. Ya, mungkin ada Bapak Ibu
pertemuan malam hari ini dirasa sudah cukup. Dengan hati yang nyaman, mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun konduripun dherekaken sugeng sowan-sowan pinanggih kalih keluarga nggih, sehat, panjang yuswa, barokah, rezeki melimpah dari berbagai arah, dimudahkan segala aktivitas nggih. Nuwun.